Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita akan belajar tentang hukum kolom. Di sini ada dua muatan Q1 dan Q2 yang terpisah pada jarak R. Jadi nanti akan timbul yang namanya gaya kolom ya, akibat dari muatan yang dimiliki oleh Q1 dan Q2. Besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar kedua muatan. Atau dirumuskan F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Dengan F adalah gaya kolom, K-nya konstanta, Q1 atau Q2 adalah muatan listrik, kemudian R-nya adalah jarak antar muatan. Muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, muatan positif dan muatan negatif. Batang kaca yang telah digosok dengan sutra memiliki muatan positif, sedang batang listrik yang digosok ke kain wol memiliki muatan negatif. Muatan listrik sejenis tolak-menolak, muatan listrik tak sejenis tarik-menarik. Oke, ini nanti digunakan untuk menentukan gaya kolom kalau ada beberapa muatan ya. Baik, coba kita lihat contoh. Dua partikel masing-masing 2 mikrokolom dan 4 mikrokolom terpisah pada jarak 10 cm. Tentukan gaya kolom yang dialami kedua muatan. Oke, coba kita lihat. Pertama yang diketahui adalah muatan pertama 2 mikrokolom, kemudian diubah ke kolom ya. 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian Q2-nya 4 mikrokolom diubah ke kolom 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian jarak antar muatan tadi 10 cm. Atau 10 pangkat minus 1 meter ya. Kemudian konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Baik, rumusnya tadi kan gaya sama dengan K dikali Q1 Q2 per R kuadrat. Kita masukkan harganya 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 10 pangkat minus 1 dikuadratkan. Maka nanti hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat minus 1. Kalau kita sederhanakan lagi menjadi 7,2 Newton. Oke. Sekarang kita lanjut ke contoh selanjutnya. Dua buah muatan yang sama besar yang berjarak 3 cm menimbulkan gaya listrik sebesar 40 Newton. Tentukan besar masing-masing muatan. Nah, jadi ada dua muatan jaraknya 3 cm di mana muatannya sama ya. Sama nilai muatannya. Jaraknya 3 cm. Karena ketika mereka berjarak 3 cm itu menimbulkan gaya 40 Newton. Nah, jadi ditanya berapalah nilai muatan masing-masing ya. Oke, diketahui tadi R-nya jaraknya 3 cm atau 3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Gaya yang ditimbulkan keduanya 40 Newton. Ditanya adalah muatan masing-masing partikel jika muatan sama besar. Oke, rumusnya kan F sama dengan K Q atau Q1 dikali Q2 ya. Q itu Q1, Q yang kecil, Q2 per R kuadrat. Q besar sama dengan Q kecil. Maksudnya apa? Karena tadi kan katanya sama besar, muatannya sama besar. Ya udah, kita samakan aja Q sama dengan Q. Kita ambil aja salah satu variabel, Q besarkah apa Q kecil. Nah, kita buat aja lah Q besar sudah dua-dua ya. Jadi keduanya dibuat dalam Q. Maka F sama dengan K dikali Q kali Q per R kuadrat. Q kali Q apa? Q kuadrat ya. Maka F sama dengan K dikali Q kuadrat per R kuadrat. Oke, kita masukkan angka-angkanya. F-nya tadi gayanya 40 Newton. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian Q kuadrat per jaraknya tadi 3 kali 10 pangkat minus 2. Dikuadratkan ya. Oke. Sehingga 40 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat
40 sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Q kuadrat per 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan, hasilnya menjadi 9 kali 10 pangkat minus 4 ya. Oke, situ ada 9 ya, bisa dicoret 9-nya. Kalau kita ambil Q kuadrat, maka Q kuadrat sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat 9 ya. Jadinya 40 dikali 10 pangkat minus 4 per 10 pangkat 9. Oke, masih itu juga. Sama dengan 40 dikali 10 pangkat minus 13. Jadinya adalah 4 kali 10 pangkat minus 12. Oke, itu Q kuadrat ya. Yang dicari tadi Q ya. Ini kan Q kuadrat ini kan Q kali Q karena sama besar. Jadi untuk mencarinya adalah akar ya. Q sama dengan akar dari 4 kali 10 pangkat minus 12 sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Jadi masing-masing muatannya adalah 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Oke, kita masuki contoh berikutnya. Di sini ada 3 muatan yang berada pada garis lurus ya. Satu pertama muatannya 8 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian yang di tengah 4 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian yang di kanan 2 kali 10 pangkat minus 6 kolom. Kemudian jaraknya, jarak antara muatan 8 mikrokolom dengan 4 mikrokolom 8 cm. Kemudian muatan 4 mikrokolom dengan 2 mikrokolom 2 cm. Jadi yang ditanya tentukan gaya kolom yang diterima muatan yang di tengah. Oke, di sini ada 3 muatan ya. Berarti masing-masing antar 2 muatan kita cari berapa gaya kolomnya. Misalkan 8 mikrokolom dengan 4 mikrokolom, berapa gaya kolomnya. Kemudian 4 mikrokolom dengan 2 mikrokolom, berapa muatannya, kan gitu ya. Jadi kita cari berapa gaya kolom antara 4 dan mikrokolom, kemudian 4 mikrokolom dengan 2 mikrokolom. Oke, jadi kalau kita gambarkan nanti antara A dan B ya, inilah gaya kolomnya antara A dan B. A dan B saling tarik menarik kan, karena beda jenis positif dan negatif. Jadi si A menarik si B. Kemudian ini B dan C pun dia pun menarik ke kanan ya, karena berbeda tanda. Jadi dia pun menariknya gitu. Jadi kita cari dulu berapa FAB, FBC pun berapa. Nanti kita jumlahkan secara vektor ya. Jadi untuk FAB sama dengan K dikali muatan A dikali muatan B per jarak A dan B ya. Maka nanti 9 kali 10 pangkat 9 dikali 8 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 per 8 kali 10 pangkat minus 2 kuadrat. Hasilnya adalah 288 kali 10 pangkat minus 3 per 64 kali 10 pangkat minus 4. Hasilnya adalah 4,5 kali 10 atau 45 Newton. Kemudian sekarang yang FBC ya, kita cari berapa gaya kolom antara B dan C ya. Maka FBC sama dengan K dikali muatan B dikali muatan C per jarak BC ya. Maka sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 2 kali 10 pangkat minus 6 per 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratkan. Hasilnya adalah 72 kali 10 pangkat minus 3 per 4 kali 10 pangkat minus 4 sama dengan 18 kali 10 atau 180. Jadi FBC menarik 180 Newton ke kanan, FAB menarik ke kiri 45 Newton. Jadi berapa total gaya kolom yang dialami B? Maka FB sama dengan FBC dikurang FAB ya. Maka 180 dikurang 45 sama dengan 135 Newton. Jadi sisanya adalah 130 Newton ke kanan. Itulah gaya kolom akhir yang diterima oleh B.